Oke, tes-tes kita mulai lagi. Masih kuat ya? Kuat, Pak. Oke, nih semangat ya. Oke, materi teori grafika ya. Kali ini kita langsung saja apa saya share screen. Ini tadi ada 4 orang ya. Kayaknya ya memang ada 4 orang dari tadi. Baru ya 4 orang. Kita lanjut lagi. Oke, sudah muncul ya kawan-kawan. Oke, ini pertemuan kedua teori grafika. Kemarin sebelumnya kita masih bahas Kak Tegar izin Pak. Oh, oke, siap. Kita kemarin bahas soal apa itu namanya pengertian dari teori grafika itu sendiri. Kalau sekarang kita bahas dari mulai sejarah teori grafika. Oke. Jadi teori grafika ada sejarahnya ya teman-teman ya. Langsung saja. Jadi seperti bidang ilmu lain, sejarah grafika komputer sendiri sangat bervariatif tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya ya. Namun beberapa nama menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer itu sendiri. Nah, yang pertama ada William Vetter, itu salah satu orang yang mempopulerkan istilah komputer grafis pada tahun 1960. Nah, dia menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu pesawat Boeing ya. Nah, citra yang direproduksi menggunakan plotter, menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3D tubuh manusia. Nah, di samping dia menggunakan anatomi dari tubuh manusia untuk membuat sebuah kokpit. Kokpit itu adalah tempat nyetirnya apa ya, pilot ya, pilot. Jadi dia memposisikan di mana tubuhnya duduk, terus alat-alat penunjang buat per pesawat terbangan dari mulai di atas itu seberapa hingga dia bisa dengan nyaman di situ ya. Itu dipopulerkan oleh William Vetter. Hingga saat ini bahkan semua apa ya, semua industri entah itu transportasi maupun apa ya, banyak ya yang dia memang membuat rancangan model 3D dulu sebelum diterapkan. Contohnya transportasi darat, misalkan mobil atau mungkin sepeda motor, dia juga membuat gimana caranya ukuran wajah manusia bisa naik dengan baik dan nyaman di dalam sebuah kendaraan. Misalkan di mobil sendiri tempat duduknya itu dibuat segimana, terus tempatnya setir, terus di kanan ada buat apa namanya masukin gigi, sampai ke di bawah ada buat apa namanya buat ngegas dan buat ngopling. Jadi itu udah memang di awal dia menggunakan model 3D tubuh manusia itu diterapkan di sana. Karena saya juga pernah mempelajari hal itu ya. Terus yang kedua ada Ivan Sutherland, jadi seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961. Dia menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Nah, dengan bantuan light pen atau bullpen ya, seperti bullpen tapi elektronik gitu ya, seorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputer. Nah, dia dulu teknologinya komputernya sebesar ini baru dia bisa menggambar. Kalau sekarang kira-kira contoh penerapannya ke apa? Sketchpad yang paling gampang gitu ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa? Untuk teknologi Sketchpad saat ini yang paling populer apa kira-kira?
Ayo. Apa ayo? Nggak tahu, Pak. Tablet. Nah, tablet kan juga bisa buat menggambar ya. Jadi sekarang produk tablet itu termasuk hasil program grafika komputer, namanya juga Sketchpad. Terus yang sekarang ada tablet itu dari Android juga ada, dari dari Apple juga ada, namanya iPad. Nah, itu juga termasuk teknologi Sketchpad, dia juga menggunakan lightpad, akhirnya bisa menggambar di dalam sebuah layar gitu. Terus ada juga yang konvensional, mungkin teman-teman pernah pakai atau mungkin belum pernah pakai. Itu ada namanya pen tablet. Pen tablet itu semacam seperti ini. Jadi ada merek yang terkenal namanya Wacom. Nah, seperti ini dia digunakan untuk menggambar, tapi memang bukan lewat langsung ke layar, tapi ada media lagi gitu ya. Tapi kalau iPad gitu kan, teman-teman tinggal langsung menggambar menggunakan pen langsung di layar seperti ini, seperti itu. Itu juga termasuk teknologi dari Sketchpad. Nah, ini ada pen light-nya juga gitu ya. Terus ada juga namanya pen tablet, bentuknya Cintiq kalau teman-teman tahu. Nah, itu merek Wacom, dia sama dengan iPad, cuman memang dia sudah bentuknya ada screen-nya buat menggambar seperti itu. Itu juga termasuk teknologi dari Sketchpad juga. Nah, gitu ya. Udah ada pernah pakai belum? Tablet atau mungkin iPad, gambar lewat iPad, ini mungkin ada yang pernah nyoba? Pernah. Nah, pernah ya, itu juga termasuk teknologi Sketchpad. Jadi nek dulu sebesar ini, sekarang udah lewat genggaman tangan kita udah pakai. iPad itu tadi yang paling enak kan iPad tuh. Paling sekarang udah banyak iPad terbaru, ada iPad mini juga sekecil handphone nih kan, cuma 8 inch. Kita juga udah bisa menggambar, nah sekecil ini. Nah, gitu ya, dengan bantuan light pen itu tadi. Itu juga termasuk sejarah dari grafika. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Orang ketiga namanya adalah Steve Russell. Di tahun yang sama, dia menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Dia menggunakan mesin namanya DEC PDP 1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Jadi dulu sebesar ini dia bermain namanya game Space War. Itu kalau sering mungkin teman-teman pernah tahu, itu dulu itu ada namanya game Space, Gamebot namanya. Dia ada namanya Gamebot Space War. Nah, seperti ini contoh gamenya. Ada yang pernah main nggak ya? Nah, kayak gini. Nah, ini juga dari adaptasi dari teknologi yang tadi juga, tapi sekarang udah lewat konsol. Jadi lewat gamebot namanya. Gamebot dulu tuh ada sih harusnya gamebot. Gamebot jadul coba ya. Ada yang pernah main kayak ginian? Nah, ini nanti bukan cuman Space War, tapi ada mobil-mobilan juga ya kalau nggak salah ya. Ada yang pernah nyoba? Saya sudah pernah mau bermain kayak gini. Itu juga termasuk teknologi dari grafika komputer. Ada yang pernah main? Belum pernah ngerasain? Pernah. Oh pernah, yakin? Pernah ya? Yakin. Jadi ini dulu mainan game favorit ya waktu aku kecil juga ya. Itu juga penerapan dari situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi dulu mesinnya sebesar ini gitu kan, sekarang udah jadi kecil seperti tadi. Terus lanjut ke Pak lagi, namanya Zajak. Zajak, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory tahun 1963. Jadi dia menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Nah, animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe. Waktu itu ada IBM 7090, tahun segituan ya, belum ada komputer yang saat ini ya. Komputer IBM 7090 itu waktu itu masih gede banget. 7090. Nah, seperti ini.
Nah, komputernya gede banget, jadi layarnya cuman sedikit, tapi yang banyak itu ada ya ada perangkat-perangkatnya kan, gede banget kan ya kan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Nah, itu adalah teknologi dia mengembangkan apa namanya eh, teknologi satelit. Dia juga bisa melihat gerakan satelit saat mengorbit bumi waktu itu. Itu ya. Dia juga waktu itu ada beberapa ilmuwan dia menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida dan cairan atau getaran seperti itu. Contoh gambar di samping ini adalah penemuan dari Zajac. Jadi dia tahu saat ini satelitnya mengorbit bumi, dia mensimulasikan seperti itu. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh beberapa grafika komputer zaman dulu ya. Jadi di sini ada juga mesin printer namanya Berwin Komputer MIT tahun 1950. Dia membuat satu output yang bisa mencetak atau bisa ngeplotter gitu ya di dalam sini. Jadi dia menciptakan printer pertama kali mungkin waktu itu ya. Terus di sini ada juga sketchpad yang tadi, terus ini ada First CAD System, jadi dia membuat satu sistem komputer apa tadi, nanti saya jelaskan gitu ya, tahun 1959. Oke, lanjut lagi. Nah, perkembangan grafika komputer. Jadi grafika komputer bukan ilmu yang berdiri sendiri ya. Pada dasarnya banyak ilmu yang menyokong sekaligus banyak ilmu yang menjadi dasar grafika komputer itu sendiri. Misalnya ilmu matematika tadi kan, ada geometri, terus ada analisis dan metode numerik, dan ilmu komputasi seperti itu. Jadi ada mulai dari tadi membuat objek seperti ini hingga seperti ini kan, dia juga harus ada ilmu yang lain seperti itu ya. Nah, jika dikaitkan dengan konsep sistem, ada dua ilmu yang erat kaitannya dengan grafika komputer sendiri, yaitu pengolahan citra dan fisik komputer. Nanti saya jelaskan. Nah, ini ruang lingkup dari grafika sendiri, ada satu input dan outputnya gitu ya. Misalkan dari citra dia mengolah gambar, namanya pengolahan citra gitu ya. Terus jadi grafika komputer itu sendiri gitu ya. Terus dari gambar ke pengolahan citra menjadi fisik komputer seperti itu. Ada juga teknologi yang sering sekarang artificial intelligence. Itu juga dari ruang lingkup grafika gitu ya. Itu ada output dan input. Contoh artificial intelligence itu banyak ya. Coba kita cari artificial intelligence. Jadi yang sekarang sering banget itu ada namanya ini teknologi human gitu ya. Seperti ini, AI namanya artificial intelligence. Dia adalah sistem komputasi seperti itu dari penerapan grafika komputer. Itu ruang lingkup dari grafika sendiri. Kemudian, nah ini lanjut lagi, ada juga bagian dari grafika komputer yang perlu kita ketahui, yaitu geometri. Gimana cara mempelajari cara menggambarkan permukaan di bidang. Nah, contohnya membuat 3D dari hewan. Terus yang kedua ada animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan. Jadi kalau kita membuat sebuah 3D, entah itu 3D objek manusia atau mungkin di sini ada Iron Man ya, kita juga harus bisa memanipulasi gerakannya itu secara real, jadi secara nyata. Jadi kalau misalkan tangan ya geraknya dari atas ke bawah, nggak tiba-tiba langsung ke atas gitu kan, aneh kan gitu kan. Jadi seperti anatomi tubuh manusia aja, kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak bisa kan lihat ke belakang muter kan, nggak bisa. Terus cara menendang juga, cara berjalan, terus cara apa namanya lompat, mungkin kita harus menekukkan lutut kita dulu, itu juga termasuk animasi. Nah, terus rendering mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Jadi dari mulai yang masih seperti ini, akhirnya kita render menjadi bentuk 3D real, ada apa namanya algoritma cahaya, efek yang masuk, jadinya seperti nyata seperti itu ya. Nah,
Kemudian yang terakhir ada citra atau imaging. Jadi dia mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Jadi misalkan kalau gambar 3D bukan cuma dilihat dari depan, tapi juga bisa dilihat dari samping, kanan kiri, atas bawah hingga depan belakang, itu juga termasuk pelajaran dari grafika sendiri. Ya. Jadi kalau 3D itu kan semuanya nih dari depan belakang, samping atas, kanan kiri, bahkan sampai detail pun juga jadi seperti itu. Kan di sini juga ada mata kuliah pengolahan citra ya? Iya Pak, ada Pak. Ada ya, semester ini ya dengan Pak Akbar ya kalau nggak salah ya. Benar Iya nggak? Pak, betul. Oke. Jadi itu hampir sama. Jadi grafika sendiri sama pengolahan citra itu juga masih satu bidang gitu ya. Multimedia pun juga gitu. Jadi multimedia adalah pengembangan dari ilmu grafika komputer juga. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Ini yang terakhir. Jadi setidaknya ada 7 area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, user interface. Jadi penggunaan grafika komputer sebagai antarmuka sebuah aplikasi atau sistem operasi. Misalnya Windows atau mungkin aplikasi yang sering kita pakai, misalkan WhatsApp, terus YouTube dan lain-lain sosial media, dia juga ada user interface-nya, gitu ya. Ada antar mukanya aplikasinya seperti itu. Terus kemudian poin kedua adalah membuat presentasi yang sering kita pakai juga. Itu adalah pakai PowerPoint ya, digunakan untuk membuat diagram-diagram atau office automation penggunaan grafis pada aplikasi perkantoran seperti Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Jadi saat kita menggambar diagram, terus kita membuat sebuah diagram batang, diagram kotak gitu, itu juga termasuk penerapan dari grafika komputer gitu ya. Terus yang ketiga ada percetakan. Ini percetakan adalah penggunaan untuk percetakan, pembuatan brosur, billboard digital, buku dan sebagainya. Jadi itu juga area di mana aplikasi grafika dipakai. Jadi saat kita membuat sebuah gambar digital akhirnya dicetak gitu ya dalam bentuk fisik ya, entah di media kertas atau mungkin kain atau mungkin kayu gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ada lagi namanya CAD tadi, Computer Aided Design atau CAM, Computer Aided Manufacturing. Jadi melalui komputer dia membuat manufaktur sebuah produk atau mungkin sebuah bangun rumah, alat-alat suku cadang, kendaraan seperti itu. Jadi memang nggak asal kita buat lewat gambar ya, cuman tapi harus ada manufakturnya. Misalkan bikin sebuah apa contohnya? Bikin sebuah mobil itu juga kita bikin 3D-nya dulu gitu ya. Coba kita cari 3D mobil gitu ya. Mobil manufaktur. Jadi dia biasanya ada pembuatannya. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Jadi ada manufakturnya, seberapa ukurannya, terus pola diagramnya sampai ke detail segala macamnya. Ini manufaktur juga. Ini juga semacam manufaktur juga sampai jadi sebuah mobil beneran gitu ya yang bisa jalan gitu kan. Itu juga penerapan dari grafika komputer itu sendiri. Terus computer aided design. Aided design itu biasanya dia desain dulu computer aided design. Nah, aided design. Jadi nah dia membuat polanya dulu. Misalkan di sini apa? Ini pola komputer arsitektur yang gampang. Nah, apa ya? Nah, bikin baut-baut juga perlu ya kayak gitu tuh ya. Ada desain, jadi dia perlu mengukur ukuran-ukurannya hingga implementasinya jadi semacam roda gigi ya, ini kalau nggak salah ya, seperti itu digunakan untuk produk di mobil. Nah, itu semacam manufaktur juga.
Terus yang kedua ada seni dan komersial. Jadi aplikasi grafik komputer pada bidang seni dan komersial, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar. Jadi seni komersial juga menjadi aplikasi grafika komputer juga ya. Jadi saat kita bikin sebuah entah itu ilustrator atau mungkin bentuk desain gitu ya, dalam bentuk digital, misalkan kita memakai iPad tadi untuk membuat gambar apa misalkan gitu kan, itu juga bisa kita terapkan untuk grafika komputer gitu ya. Nah, terus kemudian pengontrolan dan proses aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232 digunakan untuk memonitor lokasi, webcam, dan pengawasan dan sebagainya. Nah, kita RS-232 itu semacam kayak yang simple adalah nah ini jadi semacam port seperti apa ya? Seperti port VGA ya. Cuman dia biasanya digunakan untuk misalkan printer, kalau zaman dulu juga pakainya ini, terus digunakan juga output untuk apa ya, untuk webcam kayak gitu. Jadi untuk mentransformasi antara menyambungkan salah satu alat grafika komputer juga seperti itu. Jadi nah semacam ini kabelnya biasanya itu alatnya itu alat apa ya, kayak macam-macam sih, tergantung nanti mau membuatnya apa, seperti itu digunakan buat apa gitu ya. Oke, cuman segitu. Jadi dari perkembangan grafika nanti kita belajar lebih detail lagi ya. Mulai dari sejarah, terus perkembangan hingga penerapan ruang lingkup sampai ke aplikasi grafika komputer dipakai seperti itu. Biasanya juga digunakan untuk game ya, dan juga buat game. Kalau CAD itu teknologinya juga bisa buat game, juga bisa buat bikin karakter dan lain-lain seperti itu. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini dari teman-teman? Ini masih bertahan ya, 4 orang ya. Mbak Gista, Mas Aldi, Mbak Nurul, Mas Wendy masih bertahan, semangat. Ini masih di tempat kerja atau di mana ya? Saya masih di kantor, Pak. Waduh, Pulang, Pak. waduh. Ada yang masih di kantor, ada yang udah pulang ya. Mantap. Alhamdulillah. Wah, Nurul di rumah. Wah, mantap, Mbak Nurul di rumah. Oke, ada pertanyaan untuk nanti tugas. Mungkin minggu depan saya baru mulai kasih tugas ya buat teman-teman ya. Jadi ada penugasan sedikit tentang nanti mempelajari penerapan dari grafika komputer untuk dijadikan apa aja seperti itu. Jadi tapi bentuknya paling teori sih seperti itu ya. Tapi minggu depan aja, kita masih nyantai dulu, jangan tiba-tiba udah ada tugas saja kan, kasihan kan seperti itu. Iya, Pak. Sabar ya Mbak. Ada tugas yang lain Boh dari mata kuliah yang lain mungkin udah ada? Belum ya? Udah ada. Iya. Wah, mantap. Kasihan kalau saya tambahin lagi. Mungkin minggu depan baru saya tambahin ya. Iya, Oke. makasih, Pak. Ada pertanyaan mungkin sambil saya absen, tetap 4 orang yang tadi ya yang masuk. Mas Tegar izin ya. Iya, Pak. Tadi masih kerja, Pak. Oh, oke. Masih kerja. Mantap. Sorry. Satu tempat kerja atau gimana Mbak? Enggak. Enggak sih, Pak. Oh, tapi tadi izin ya. Grup, iya. Sorry, ini kok ke sini salah saya. Ini kan apa namanya, masih multimedia. Sebentar. Nah, di sini.
Mas Aldi, Mbak Nurul, Mas Windy, Mbak Gista. Oke, sorry ini di sini hujan jadi internetnya agak kurang stabil ini kayaknya ya. Iya Pak, lagi hujannya hujan angin badai gitu Pak. Oh iya ya, di sana juga. Tadi pas lewat pulang kerja pada banyak pohon yang tumbang. Wah, ngeri. Petirnya kecil, petirnya keras-keras amat Pak di sini apa? Waduh, mantap ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas kok Pak. Cukup jelas, yakin. Insya Allah jelas ya. Jadi kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya, bisa chat pribadi ke saya atau mungkin WA saya udah disimpan ya sama teman-teman ya di sini ya. Atau udah lupa nih? Saya Ini kasih nomor tahu Pak. lagi. Di sini juga Pak. Ini saya kasih. Kalian ada grup nggak sih? Maksudnya nanti misalkan tapi Di WhatsApp Pak ada. grupnya cuman sedikit mungkin ya. Itu Iya. ada. Tapi kalian di sini per mata kuliah itu ada grupnya nggak sih? Maksudnya, Iya. oh gitu ya? Iya. Per mata kuliah atau mungkin satu kelas aja? Per mata kuliah kita Pak. Oh, nanti boleh deh saya di-invite ya. Iya Pak. Siap, itu nomor saya di chat, dia akan di-invite nanti ya. Iya Pak. Siap, oke. Jadi mumpung masih ada waktu, jadi kalian mungkin masih bisa istirahat juga. Apa namanya udah jam 8 ya, yang masih di kantor. Wah, sampai jam segini ya lumayan istimewa ya. Jangan-jangan pulang jam 12 Mas Wendy ini nanti ya. Jadi penunggu kantor ini kan. Gila. Penikmat Nanti, wifi Pak. oh penikmat wifi ya, di kos nggak ada wifi ya. Oke, nanti mungkin materi saya share di lewat chat WA aja, jadi nanti silakan di-download di situ untuk materinya. Kalau udah ada apa-apa juga nanti yang saya share di situ ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan, kita istirahat dulu ya. Iya Boleh Pak. silakan Pak, kalau grup movement dan teori grafika digabung boleh silakan. Asalkan ini kelas karyawan aja ya. Iya Pak benar. Jadi nanti saya tinggal nge-share di satu tempat aja gitu kan. Oke, apabila dirasa tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu perkuliahan pada malam hari ini. Sampai malam ya, tetap semangat ya buat teman-teman semua. Semoga ilmunya bisa berkah. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita dulu tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat dan bisa bernilai pahala buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih waktunya Mbak Gista, Mas Wendy, Mbak Nurul, Mas Aldi. Oke Pak, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tetap sehat dan waspada ya, gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas.